bahkan terdakwa menuntut ganti rugi. Sahnya pencekalan daripada Roy Suryo. Pencekalan itu ya karena dia sudah sebagai tersangka terdakwa ya pasti dicekal di imigrasi. Kalau seorang yang sudah tersangka terus tidak dicekal ya ironis kan. Kalau menurut hemat mereka ini harus dicekal ya cekal. Tapi kalau hal-hal kayak gini biasanya pasti dicekal. Tiba-tiba hilang dia keluar negeri kan. Makanya diberikan informasi ke imam, kau betul-betul piawai buktikan saja. Karena melihat dengan mengulur-ngulur waktu kayak gini, ini kan sudah nggak benar. Nanti lama-lama pengadilan Jakarta Selatan tidak ada marwahnya. Saya sayangkan seharusnya kuasa hukum yang menggawang ini ngerti hukum nggak sih? Besok putusan Prapit ketiga yang dimana menuntut ganti rugi ya 206 juta. Dan hari Jumat dilanjutkan dengan jilid keempat nih, Pak Jenderal. Melihat ini akan menuntut Polda Metro Jaya lagi, yaitu dengan pencekalan yang dilakukan Polda Metro Jaya karena dia kan sebagai tersangka. Ini Pak Jenderal melihatnya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya melihat peristiwa daripada pra-peradilan ini, kalau saya mengatakan ini sudah peristiwa dagelan namanya. Kok ada peristiwa pra-peradilan itu berjilid-jilid diputus-putus satu-satu, walaupun ketentuannya itu tidak menutup bisa melakukan pra-peradilan lebih dari satu kali. Yang penting substansinya berbeda. Tapi kan ini kan sudah aneh. Substansi yang berbeda padahal satu community dia. Padahal sekali dilakukan itu kan bisa. Nah, kemarin itu sudah masuk di pra-peradilan yang ketiga. Sudah, ini memberikan kesimpulan kan. Nah, cuma saya perlu mengingatkan dia ini kan statusnya kan tersangka, masih tetap bahkan bukan tersangka. Bahkan dia adalah seorang terdakwa karena sudah ada penyerahan tahap 2 di JPU. Jadi supaya masyarakat juga tahu dia bukan tersangka, terdakwa, dia sama dengan Tifa. Gitu loh. Cuma kan belum dilakukan pendaftaran agenda persidangan. Kan seketika JPU menerima kedua orang ini diserahkan tapi tidak ditahan, statusnya sudah berubah jadi terdakwa. Nah, ternyata ditolak kan, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, dia masuk ke pra-peradilan ketiga tentang masalah tuntutan ganti rugi yang 206 juta ini. Pertanyaannya begini, adakah di Republik ini seorang tersangka mendapatkan tuntutan ganti rugi? Nah, tanya sama masyarakat. Dan siapa yang ngelakuin ini kan pejabat negara, bukan perorangan. Jadi alangkah ironisnya, ya, seseorang yang masih statusnya tersangka bahkan terdakwa menuntut ganti rugi. Nah, kita serahkan kembali kepada hakim tunggal mencermati ini. Saya kan nggak mau sebelum diputus palu oleh hakim tunggal, kan itu hak. Dan hak daripada mereka melakukan itu silakan aja, mau berjilid-jilid terserah. Besok saya juga nggak tahu juga lagi apa lagi. Nah, ternyata ini masuk ke Prapit yang sudah daftarkan Prapit yang keempat, yaitu tentang tidak sahnya pencekalan daripada Roy Suryo. Ini lebih gila lagi. Lihat namanya SOP pencekalan itu ya karena dia sudah sebagai tersangka terdakwa ya pasti dicekal di imigrasi. Tujuan daripada pencekalan adalah satu, untuk memudahkan pemeriksaan supaya tidak melarikan diri ke luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian dia itu lebih kooperatif dan lain sebagainya lah. Nah, kalau seorang yang sudah tersangka terus tidak dicekal ya ironis kan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hakim memutuskan itu? Tapi memang ketentuannya pengadilan tidak bisa menolak setiap orang melakukan mendaftarkan pra-peradilan. Kita lihat aja nanti dalam pencekalan ini, kalau menurut hemat saya, karena sudah ada keputusan hakim tunggal tentang penetapan tersangka itu gugur ya, ataupun tidak sah, ditolak baik sebagian maupun seluruhnya,
udah jelas pasti yang beririsan dengan itu pasti juga tidak akan mungkin dikabulkan. Itu kira-kira kalau menjawab yang pencekalan itu, gitu loh media kira-kira. Ini kan kalau Pak Jenderal katakan tadi itu kan memang sudah menjadi SOP gitu kan. Harusnya memang kan layak ditahan sebenarnya kalau memang tidak dilakukan pencekalan ya Pak Jenderal ya. Ini kan memang kasus adalah kasus pencemaran nama baik nih Pak Jenderal. Kita flashback dia di belakang nih Pak Jenderal. Tapi kan ada 2 pasal yang diterapkan dari Polda juga nih. Undang-undang ITE itu ya. Benar. Ini kan maksudnya kan pidana. Ya. Ini apa memang karena 2 pasal yang diterapkan tersebut akhirnya Polda menerapkan pencekalan tersebut ke luar negeri atau? Oh enggak. Pencekalan itu kan berdasarkan pengamatan atau penilaian daripada penyidik. Kalau menurut hemat mereka ini harus dicekal ya cekal. Tapi kalau hal-hal kayak gini biasanya pasti dicekal, itu loh, supaya tidak melarikan diri ya. Namanya manusia kan kita nggak tahu kan, tiba-tiba hilang dia ke luar negeri kan, makanya diberikan informasi ke imigrasi agar dilakukan pencekalan. Sekarang pertanyaan tadi tentang masalah selama ini kenapa nggak ditahan aja? Dulu pernah saya jelaskan kepada media, penyidik mempunyai hak objektif maupun subjektif. Hak subjektif itu udah jelas bahwa yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana itu mempunyai sanksi hukum di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun karena mengenal kepada Undang-Undang ITE pasal 32 huruf 1, mengupload, mengedit dan lain sebagainya. Dia kenakan tuh pasal itu. Juga dikenakan juga pasal yang lebih berat itu pasal 35. Kalau saya dulu itu langsung saya tahan. Tapi kan ya itulah. Kenapa sampai tidak ditahan? Kan itu. Ya, tanya aja media sama masyarakat untuk menjawab sendiri. Kenapa sampai 1 tahun lebih? Ya tanya aja media sama masyarakat. Kalau saya ditanya nggak sampai 3 bulan sudah selesai itu barang. Ya. Oh gampang kok, murah, pembuktian jelas kan, orang yang jelas, barang bukti jelas. Kok angel men? Langsung aja selesaikan. Semuanya sudah ini, ahli dicek, benar, langsung lakukan. Penyelesaian itu penyerahan tahap 2 langsung. Tapi kan sudah berjalan ini. Nah sebenarnya secara pribadi saya juga kasihan juga lihat penyidik-penyidik Polda. Begini salah, begitu salah. Kaki kanan di rumah, kaki kanan di kuburan, kaki kiri di rumah sakit. Jadi serba salah. Nah itulah merupakan beban mental daripada penyidik Polda, tapi sudah dilaksanakan dan sekarang sudah diserahkan, diperadilankan lagi coba itu kan, sampai berjilid-jilid. Jadi kesimpulannya sudahlah, kalau memang gentle, kan katanya kan mengatakan 99,9% itu ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dari mana dapatnya? Uploadan Dian Sandi, ya kan Bapak lihat berapa tongseng nih kan. Kalau memang uploadan Dian Sandi yang kau tuntut tuh Dian Sandi. Menurut hemat saya uploadan Dian Sandi ini saya curiga ini palsu. Tapi Dian Sandi bukan Pak Jokowi. Walaupun itu mengupload ijazahnya Pak Jokowi berdasarkan uploadan Dian Sandi. Nah, Dian Sandi dong objeknya. Ini yang dicek tapi mengatakan ijazah Pak Jokowi yang 99,9% itu palsu. Karena overlap nih, jadi melompati risalah permasalahan. Nah sebenarnya orang buta aja, orang bebas aja sudah bisa langsung mencermati. Nah kalau memang gentle kamu bisa buktikan ya sudah, masuk aja ke fakta persidangan. Apa yang mau perapit terus? Berani kok ngomong tuh ya berani bertanggung jawab. Ayo buktikan bahwa betul-betul itu 99,9% itu palsu. Di fakta persidangan dong. Nah, biar ketahuan Pak Jokowi ini asli atau palsu nih jasanya. Begitu dong. Dan satu juga saya harapkan bahwa apabila nanti di fakta persidangan kalau masuk di pembuktian, apabila keputusan selah hakim mengatakan kita masuk pada materi pokok perkara. Jadi berarti ajang pembuktian saksi dan lain sebagainya mungkin akan bermuat kepada setelah pemeriksaan pembuktian itu ada mungkin pledoinya, ada mungkin replik, ada mungkin dupliknya. Sampai dengan kesimpulan dan keputusan akhir dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.
buktikan di situ aja dong. Nah, saya berharap supaya ini clear semua, yang terhormat Pak Jokowi harus hadir. Jangan pakai Zoom, walaupun ketentuannya itu bisa pakai Zoom, tapi menurut hemat saya biar bisa head to head. Buktikan kepada masyarakat bahwa betul-betul bahwa Pak Jokowi itu difitnah, dihina, dijelek-jelekin sampai mengupload kemana-mana, baik skala nasional maupun skala internasional. Jadi clear semuanya. Saya nggak berpihak kemana-mana, buktikan saja. Tifa juga buktikan. Nah, seperti kemarin Tifa itu ngomong bahwa udah bebas menurut dia, enggak. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa yang dikatakan ambigu dan absurable itu adalah dakwaan, materi dakwaan, bukan materi pokok perkara. Saya sudah memprediksi, saya yakin JPU akan melakukan perbaikan, bukan upaya banding. Sehingga dakwaannya nanti menyentuh supaya ambigu itu bisa terfokus pada pokok permasalahan, sehingga nanti pada keputusan selah hakim bisa menentukan masuk kepada materi pokok, langsung ajang pembuktian. Kalau kita menggunakan banding, berarti yang menjadi ajang permasalahan adalah eksepsi ini. Di keputusan selah ini, dia kan banding, nggak setuju dengan ini. Nah, kan diberikan 2 kesempatan nih, memperbaiki atau banding. Ya, udah benar nih JPU, cerdas dia. Cerdas dia melihat ini, melihat mereka terlena kan. Terlena dengan situasional karena dirasa itu keputusan selah itu sudah benar, sudah bebas hukum, bebas segalanya. Padahal dia nggak mencermati secara utuh. Nah, pada saat dilakukan pendaftaran ulang, dakwaan diperbaharui, berarti kan register baru, pendaftaran ulang baru, dakwaan baru. Kaget mereka kan, ternyata masih bisa. Ya sudahlah, ayo sama-sama, kalau memang kau betul-betul piawai, buktikan saja, baik Roy Suryo maupun Dokter Tifa di ajang pembuktian itu, biar jelas masyarakat lihat, yang bohong nih siapa, Pak Jokowi atau kalian, yang fitnah itu siapa? Pak Jokowi yang merasa difitnah atau kalian memfitnah orang? Tinggal kita lihat nanti di fakta persidangan. Gitu kira-kira media ya. Pak Jenderal, melihat kan memang kalau kita kaji lagi ini kan mengajukan Prapit ini nggak mungkin Roy Suryo mengajukan sendiri. Pasti ada masukan-masukan mungkin dari lawyernya gitu kan. Kalau memang ini dikatakan Prapit sampai 10 kali atau sampai 100 kali mereka ajukan, mungkin nggak sih hakim atau dari pihak pengadilan akan ya udah masuk ke pokok perkara sambil Prapit ini berjalan? Itu bisa nggak dilakukan? Bukan gitu? Mungkin hakim tunggal itu atau pengadilan sudah memberikan keputusan. Karena melihat dengan mengulur-ngulur waktu kayak gini, ini kan sudah nggak benar. Nanti lama-lama pengadilan Jakarta Selatan tidak ada marwahnya. Bahwa hukum dimain-mainin seperti pedagelan kayak gini. Emangnya hanya kasus Roy Suryo aja yang mau disidangkan di Jakarta Selatan. Masih banyak kasus-kasus yang menumpuk tertunda akibat daripada ini. Yang kedua, marwah pengadilan itu tolong dijaga juga lah. Kalau sudah tidak substantif lagi, ngapain? Walaupun ada ketentuannya bisa menerima pra-peradilan dan tidak bisa menolak. Tapi kan pada saat membuka sidang disampaikan langsung bahwa ini bukan substansi daripada pra-peradilan, baik subjek maupun objek. Ya, sehingga langsung diamputasi, nggak perlu masuk ke dalam fakta persidangan, fakta pembuktian, ada saksi ahli dan lain sebagainya. Nah, ini kan panjang, padahal kita sudah tahu contoh ini pencekalan ini. Ya. Ngapain mikir-mikir panjang lebar lagi ini? Udah jelas pencekalan itu merupakan SOP, dia ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan sudah satu irisan. Potong pada itu kalau seandainya hakim tunggal itu mengabulkan pencekalan ini sudah nggak benar hakimnya. Tapi saya yakin, ya pasti akan ditolak karena tidak sudah tidak substantif lagi, sudah ngada-ngada gitu loh. Bagaimana mau menghapuskan pencekalan bahwa itu tidak sah sementara dia tersangka kok? Kecuali kalau dia dikabulkan, ya, tersangkanya gugur demi hukum kan gitu. Nah, mungkin dia bisa minta dihentikan pencekalan itu pun setelah di SP3 kan, dan itu larinya ke imigrasi. Lah kalau ini penyematan tersangka bahkan terdakwa sah secara hukum kok sudah disahkan oleh hakim, bagaimana mau pencekalan tuh gugur ataupun hapus? Nah itu yang saya katakan tuh observable tadi itu. Nah,
Kalau Bang Eji bilang bukan opsiable lagi, udah nggak bener gitu loh. Nah, itu kira-kira gitu ya. Ngomong-ngomong soal mengada-ngada, artinya ini memang dari Roy Suryo aja mengada-ngada tuh seperti apa nih Pak? Nah itulah yang sangat saya sayangkan. Seharusnya kuasa hukum yang menggawang ini ngerti hukum nggak sih? Kok hukum kok main-mainkan dagelan? Nanti kamu tuh nanti dicermati orang nih, ini belajar hukumnya di mana nih manusia-manusia semua nih? Kok enak-enaknya aja mempermainkan risalah hukum nih. Orang yang nggak ngerti hukum aja ketawa gitu loh. Nggak usah orang hukum lah, orang yang nggak paham hukum. Ini apa ini? Kok kerjaan, nggak ada kerjaan ya orang itu. Gitu loh. Kok ini lagi, untuk apa, ada apa? Hanya mau jadi ini, jadi konten, supaya diikutin masyarakat terus perkembangannya. Nah ya, kembali lagi saya katakan tadi, sudahlah. Kalau kamu pengen membuktikan yang sesungguhnya, kamu harus gentle. Ayo perang di fakta persidangan. Ini kan sama dengan ngulur-ngulur waktu. Apa kamu takut masuk ke fakta persidangan sehingga kau bikin perapit terus? Hadapi aja yang kau bilang 99,9% itu. Buktikan dong di pengadilan. Nah, saya lebih salut dengan Tifa. Tifa berani ya menghadapi aja langsung ke pengadilan aja. Di sana kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kita lihat hakim yang menentukan dan memutuskan. Gitu kira-kira ya. Nah, Pak Jenderal ngomong soal balik lagi ke pencekalan. Pencekalan itu kan biasanya kebanyakan dilakukan sama tersangka yang mungkin tindak pidananya berat gitu, atau koreksi nanti jika saya salah ya Pak Jenderal. Dan ini kan hanya pencemaran nama baik walaupun ada undang-undang ITE masuk. Artinya memang perbuatan yang dilakukan dari Roy Suryo dan Tifa ini berat atau seperti apa? Nggak ada istilah berat ringan. Dan nggak ada kriterianya. Berdasarkan pengamatan penyidik harus dilakukan pencekalan. Daripada nanti mempersulit pemeriksaan tindak lanjutnya, dilakukanlah pencekalan. Makanya pada saat ditetapkan sebagai tersangka biasanya pasti langsung dilakukan pencekalan dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Imigrasi khususnya, agar dia tidak bisa melarikan diri. Kan kita tidak tahu hati dan perasaan seseorang, atau tiba-tiba hilang keluar negeri nggak jelas. Nah, kan udah banyak terjadi seperti itu. Dulu Hendrar Harja hilang, dia akhirnya permasalahannya hilang nggak jelas juga sampai mati di luar negeri, kan ada tuh. Nah, jangan sampai terjadi itu, makanya dicekal. Dan pada umumnya pasti dicekal itu. Apalagi yang sudah berbau seperti ini skala nasional. Dan ingat, yang objeknya adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7 Pak Jokowi. Nah, ini kan sudah skala berat gitu loh. Dan menasional, bukan pencemaran nama baik biasa. Kan beda pencemaran nama baik memang, tapi skalanya sudah berbeda, skala nasional. Apalagi dikaitkan dengan undang-undang ITE itu. Gitu kira-kira ya.